punya anak satu atau dua aja, banyak yang sudah mengeluh pusing zaman sekarang. Gimana dengan bapak ibu kita yang dulu anaknya 4 atau 5, atau kakek nenek kita yang anaknya 10 sampai 15. Ya memang beda zaman, tetapi sebenarnya perbedaan yang signifikan itu ada di modernisasi sama kepadatan ruang hidup. Jadi ruang hidup tuh zaman sekarang makin menyempit. Kalau sekarang tuh kita tinggal di rumah dengan luas misalnya 60 meter, entah itu apartemen atau rumah tipe 36, 40, atau misalnya kita tinggal di rumah susun. Beda dengan kakek nenek kita dulu yang tinggal di rumah yang luas, bahkan kamarnya aja tidak bersekat-sekat, bahkan kebunnya aja tidak ada pagarnya. Ya jadi menyempitnya ruang hidup itu merubah kepribadian manusia. Kepribadian manusia itu terkait dengan emosi, sekarang lebih cenderung emosi negatif ya, kemudian perilaku, kemudian cara berpikir atau sudut pandang. Ya, ini sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Michael Cohen tahun 1950-an dulu, namanya percobaan behavioral change. Ya, jadi kebiasaan yang berubah pada manusia ketika kepadatan itu merapat. Yaitu Michael Cohen melakukan percobaan di kotak 3 x 4 meter, di mana di situ pertama tinggal tikus sekitar 30-an. Tapi ketika tikus tersebut makin berkembang biak, kan di dalam kotak itu dikasih makanan, sumber air, dan apa saja yang mencukupi. Tapi ternyata ketika kepadatannya sudah lebih dari 2000, terjadilah perubahan karakter dari tikus-tikus tersebut. Mulai si ibunya, si betina menggigiti anaknya, terus kemudian mulai saling mencakar, kemudian mulai timbul perubahan orientasi seksual, bahkan mulai timbul kanibalisme di antara tikus tersebut. Ya jadi kepenuhan atau tersedianya sumber daya makanan, minuman yang ada zaman sekarang, bahkan teknologi yang membuat kita merasa cerdas dengan kecepatan tersebut, ternyata tidak membuat kita lebih baik secara manusiawi. Ya ternyata kita juga butuh ruang hidup, makanya itu harus ada strategi yang baik. Jadi kalau rekan-rekan masih pasangan muda, nggak usah khawatir punya putra, walaupun masalah child free itu masalah pilihan ya. Tetapi ketika punya putra harus ada perhitungan lebih detail tentang ruang hidup. Karena kalau ruang hidupnya sempit, di dalam rumah sempit, dengan gaji yang belum mencukupi, kok berani dengan putra banyak, walaupun anak itu berkah loh ya. Tetapi kalaupun kita mau berpikir tentang masa depan anak-anak kita yang belum tentu tinggal di zaman yang lebih baik daripada kita, lebih baik jangan terlalu banyak anak dulu. Nah, ketika anak-anak sudah terdidik dengan baik tumbuh kembangnya, itu boleh, silahkan mau menambah, itu hak, dan itu sekali lagi berkah. Ya, jadi cukup tidak terlalu banyak anak, mungkin sedikit anak, tetapi tumbuh menjadi anak yang pintar dan beradab.